di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur. Disinilah pusat data superkomputer AI terbesar di Asia Tenggara akan berdiri. Sebuah fasilitas raksasa bernama Garuda 1, yang digagas oleh konsorsium teknologi terbesar Indonesia. Di dalam bangunan ini, akan ada 200.000 unit rumah AI yang disebut GPU. Targetnya, 1 juta unit. Untuk menyalakannya, dibutuhkan listrik setara dengan konsumsi 250.000 rumah tangga. Masalahnya, jaringan listrik nasional yang baru dibangun di IKN belum siap menanggung beban sebesar itu. Solusinya, mereka harus membangun pembangkit listrik sendiri. Namun, komponen intinya, yaitu turbin gas, jika dipesan dari perusahaan raksasa dunia, harus menunggu 3 hingga 4 tahun. Pasar senilai 4.000 triliun rupiah ini dikuasai oleh 3 perusahaan, GE dari Amerika, Siemens dari Jerman, dan Mitsubishi dari Jepang. Ketiganya menguasai 95% pasar global. Secara logika, konsorsium Indonesia bisa saja memilih GE, perusahaan dari negara adidaya teknologi. Mereka punya teknologi, pabrik, dan infrastruktur layanan yang lengkap. Namun, yang dipilih oleh para pemimpin proyek Garuda, satu sungguh mengejutkan, Indonesia. Ya, negara yang selama ini menjadi importir, kini justru menjadi penyuplai untuk proyek AI paling ambisius di negerinya sendiri, mengalahkan para raksasa dunia. Perusahaan Indonesia mana yang berhasil menembus pasar yang sekokoh benteng ini? Dalam pembahasan kali ini, kita akan mengupas 3 hal. Pertama, mengapa seluruh dunia tiba-tiba sangat membutuhkan turbin gas? Kedua, bagaimana perusahaan Indonesia berhasil mendobrak pasar yang dimonopoli oleh Amerika, Jerman, dan Jepang? Ketiga, apa makna perubahan ini bagi kita semua, rakyat Indonesia? Anda tidak perlu tahu apa itu turbin gas. Artikel ini akan merangkumnya agar mudah dipahami oleh siapapun. Ini bukan sekadar cerita sukses perusahaan. Ini adalah kisah tentang era baru di mana listrik adalah kekuatan negara di zaman AI, dan di tengah-tengahnya, berdiri sebuah perusahaan kebanggaan Indonesia. Mari kita mulai. Pertama, mari kita pahami apa itu turbin gas. Sederhananya, turbin gas adalah jantung dari sebuah pembangkit listrik. Alat ini membakar gas alam untuk menghasilkan gas bertekanan dan bersuhu sangat tinggi, yang kemudian memutar turbin untuk menghasilkan listrik. Prinsipnya sama persis dengan mesin jet pesawat terbang. Faktanya, teknologinya pun hampir identik. Itulah sebabnya negara yang bisa membuat turbin gas canggih hampir pasti juga bisa membuat mesin jet tempur. Lalu, mengapa turbin gas ini tiba-tiba menjadi primadona? Jawabannya adalah AI. Saat ini, demam AI melanda seluruh dunia. Layanan seperti ChatGPT, Gemini, dan berbagai platform AI lokal terus bermunculan. Tapi untuk menjalankan semua AI ini, dibutuhkan energi listrik yang luar biasa besar. Angkanya akan membuat Anda terkejut. Pada tahun 2024, konsumsi listrik pusat data global adalah 460 terawatt-jam TWh. Namun, pada tahun 2030, angka ini diperkirakan melonjak menjadi 1.260 TWh. Naik hampir 3 kali lipat hanya dalam waktu 6 tahun. Seberapa besar itu? Artinya, hanya untuk pusat data saja, listrik yang dibutuhkan lebih dari 2 kali lipat total produksi listrik seluruh Indonesia saat ini. Kita ambil contoh pusat data Garuda 1 di IKN. Satu fasilitas ini saja membutuhkan daya sekitar 300 MW, MW. Cukup untuk menerangi 250.000 rumah. Tapi para pemimpin proyek tidak berhenti di situ. Mereka berencana menambah GPU dari 200.000 menjadi 1 juta unit. Kapasitas dayanya akan ditingkatkan hingga 2 GW. GW. 2 GW itu setara dengan output 2 pembangkit listrik tenaga nuklir, PLTN. Besar. Hanya untuk satu pusat data. Pertanyaannya, dari mana listrik sebesar itu didapat? Tenaga surya atau angin sangat bergantung pada cuaca. Saat mendung, panel surya berhenti bekerja.
Saat tidak ada angin, kincir angin pun diam. Padahal, server AI harus beroperasi 24 jam sehari, 365 hari setahun, tanpa henti. Membangun PLTU batubara baru terhalang oleh regulasi lingkungan yang ketat. Membangun PLTN butuh waktu lebih dari 10 tahun. Maka, pilihan paling realistis bagi para raksasa teknologi ini adalah turbin gas. Turbin gas bisa menghasilkan listrik kapanpun dibutuhkan. Bisa dinyalakan dengan cepat, seperti menekan saklar. Hampir tidak terpengaruh cuaca, dan emisi karbonnya jauh lebih rendah dari batu bara. Analogi mudahnya begini. Jika tenaga surya dan angin adalah toko yang buka tutup tergantung cuaca, maka turbin gas adalah toserba 24 jam. Kapanpun butuh listrik, kita bisa langsung mendapatkannya. Terutama untuk server AI, konsumsi listriknya bisa naik turun drastis seperti roller coaster. Ketika pengguna tiba-tiba membludak, permintaan listrik meroket. Di saat seperti inilah, turbin gas bisa menaikkan outputnya hanya dalam hitungan menit. Faktanya, pada April 2025, kejadian serupa pernah terjadi di jaringan Jawa Bali. Awan tebal tiba-tiba menutupi wilayah luas, membuat produksi listrik tenaga surya anjlok. Hanya dalam 1 jam, permintaan listrik dari jaringan melonjak 4 gigawatt. Krisis berhasil diatasi berkat 6 unit turbin gas darurat yang segera diaktifkan. Tanpa turbin gas, pemadaman listrik massal bisa terjadi. Sekarang, mari kita lihat seberapa besar pasar turbin gas ini. Pada tahun 2024, nilai pasar turbin gas global mencapai 4.000 triliun rupiah. Diperkirakan akan tumbuh menjadi 5.350 triliun rupiah pada tahun 2032. Namun, pasar raksasa ini hanya dibagi oleh 3 perusahaan. GE dari Amerika, 58%, Siemens Energy dari Jerman, 27%, dan Mitsubishi Power dari Jepang 11%. Ketiganya menguasai 96% pasar. Sisa 4% diperebutkan oleh Ansaldo dari Italia dan beberapa perusahaan kecil lainnya. Mengapa bisa begitu? Karena membuat turbin gas adalah pekerjaan yang luar biasa sulit. Turbin gas sering disebut sebagai puncak mahakarya rekayasa mesin. Tidak sembarang orang bisa membuatnya. Biar saya jelaskan. Suhu di dalam turbin gas bisa mencapai lebih dari 1.500 derajat Celcius. Sebagai perbandingan, suhu lava gunung berapi hanya sekitar 700,1200 derajat. Artinya, kita harus membuat komponen yang bisa bertahan di lingkungan yang lebih panas dari lava. Di komponen-komponen ini, harus dibuat ribuan lubang pendingin setipis helai rambut. Udara dingin mengalir melalui lubang ini untuk mendinginkan komponen. Jika satu lubang saja salah bor, seluruh turbin bisa hancur. Satu unit turbin gas panjangnya bisa mencapai 11 meter dengan berat 300 ton. Perangkat raksasa ini harus dirakit dengan tingkat presisi di bawah 0,05 mm. Tahu seberapa kecil 0,05 mm? Diameter sehelai rambut manusia adalah 0,07 mm. Bayangkan, merakit mesin seberat 300 ton dengan presisi yang lebih halus dari sehelai rambut. Hanya ada 4 negara di dunia yang memiliki teknologi ini. Amerika, Jerman, Jepang, dan Italia. Namun, pada tahun 2019, muncul negara kelima. Negara itu adalah Indonesia. Sebuah perusahaan bumpum, PT Barata Indonesia Persero, berhasil mengembangkan turbin gas skala besar untuk pembangkit listrik. Ini adalah pencapaian yang luar biasa, karena sebelumnya Indonesia sepenuhnya bergantung pada impor turbin gas. Karena tidak punya teknologi, kita terpaksa membeli dari GE atau Siemens dengan harga mahal. Kini, kita bisa membuatnya sendiri. Dan bukan sembarang produk, melainkan produk dengan performa yang mendekati level terbaik dunia. Mari kita lihat lebih dalam kisah pengembangan turbin gas oleh Barata Indonesia. Proyek ini dimulai pada tahun 2013. Saat itu, ketika Barata mengumumkan akan membuat turbin gas, banyak yang meremehkan. Ibaratnya, sebuah bengkel sepeda di Gresik menyatakan akan membuat mobil Formula 1.
Sebuah negara dengan pangsa pasar 0% menantang para raksasa yang menguasai 96% pasar. Namun, Barata Indonesia tidak menyerah. Dari 2013 hingga 2019, selama 6 tahun, mereka menginvestasikan dana sebesar 15 triliun rupiah. Lebih dari 330 insinyur terbaik bangsa terlibat dalam proyek ini. Investasi ini bukan keputusan mudah. Pada tahun 2020, Grup BUMN Karya sempat mengalami krisis likuiditas dan harus melakukan restrukturisasi. Di tengah situasi sulit di mana banyak aset harus dijual, proyek pengembangan turbin gas ini tetap dipertahankan. Mereka memandangnya sebagai investasi untuk masa depan bangsa, meskipun belum menghasilkan uang saat itu. Akhirnya, pada September 2019, turbin gas buatan anak bangsa yang pertama berhasil diselesaikan. Turbin yang dibuat Barata Indonesia adalah turbin kelas H, kelas terbesar dan paling efisien. Outputnya mencapai 380 megawatt. Cukup besar untuk menyuplai listrik bagi 30.000 rumah. Efisiensinya dalam mode siklus gabungan mencapai lebih dari 63%, sebuah performa yang mendekati level terbaik dunia. Namun, teknologi saja tidak cukup untuk menembus pasar. Produk sebagus apapun tidak ada artinya jika tidak ada yang membeli. Terlebih lagi, peralatan besar seperti turbin gas sekali dibeli akan digunakan selama 20,30 tahun. Tidak ada yang mau mengambil risiko membeli produk dari perusahaan baru yang belum teruji. Karena itu, Barata Indonesia memulai dengan membangun rekam jejak di pasar dalam negeri. Pada tahun 2021, mereka memasang turbin gas pertamanya di PLTGU Gresik. Turbin itu diuji coba selama 15.000 jam non-stop. 15.000 jam itu setara dengan hampir 2 tahun beroperasi tanpa henti. Melalui proses ini, mereka berhasil membuktikan performa dan keandalannya. Setelah itu, kontrak-kontrak dari BUMN kelistrikan dalam negeri mulai berdatangan, dimulai dari PLTGU Muara Karang. Hingga tahun 2023, mereka berhasil mendapatkan kontrak untuk 6 unit di dalam negeri. Disinilah titik baliknya terjadi. Pada tahun 2024, Barata Indonesia tiba-tiba mendapatkan pesanan 8 unit sekaligus. Padahal akumulasi pesanan hingga tahun sebelumnya hanya 6 unit. Dalam setahun, mereka menambah 8 unit baru. Yang lebih mengejutkan, 5 dari 8 unit tersebut adalah untuk ekspor, dan tujuan ekspornya adalah Amerika Serikat. Turbin gas buatan Indonesia diekspor kembali ke negara asal teknologi turbin gas. Pelanggan pertamanya adalah xAI milik Elon Musk. Pada Oktober, Barata Indonesia mengumumkan penandatanganan kontrak pasokan 2 unit turbin gas 380 megawatt dengan sebuah perusahaan teknologi besar AS. Perusahaan itu adalah xAI. Pada Desember 2024, mereka mendapat tambahan pesanan 3 unit lagi. Total, 5 unit turbin gas akan dipasok untuk pusat data xAI. Timbul pertanyaan, mengapa harus Indonesia? Di Amerika ada GE, pemain nomor 1 dunia. Mengapa harus repot-repot membeli turbin gas dari seberang lautan? Jawabannya ada pada waktu pengiriman. Napki. Saat ini, perusahaan-perusahaan mapan seperti GE dan Siemens kebanjiran pesanan. Semua pusat data AI berlomba-lomba membeli turbin gas. Akibatnya, jika Anda memesan turbin gas dari GE atau Siemens sekarang, Anda harus menunggu 3-4 tahun. Daftar pesanan mereka sudah penuh hingga tahun 2028. Tetapi, Musk tidak punya waktu untuk menunggu. Persaingan di dunia AI terjadi setiap detik. OpenAI, Google, dan Meta sedang gencar membangun pusat data raksasa mereka. Bagi Musk, menunggu 3,4 tahun sama saja dengan kalah dalam persaingan. Di saat itulah Barata Indonesia muncul. Barata Indonesia mampu memproduksi lebih dari 90% komponennya di dalam negeri. Rantai pasok mereka terpusat di sekitar pabrik utama di Gresik, Jawa Timur, menciptakan ekosistem yang solid dan efisien. Inilah yang membuat mereka bisa mengirimkan produk jauh lebih cepat dari pesaing. Dalam kontrak dengan xAI,
Barata berkomitmen memasok 2 unit turbin gas pada akhir tahun 2025. Dari kontrak hingga pengiriman hanya butuh waktu sekitar 1 tahun. Pekerjaan yang butuh 3,4 tahun bagi GE atau Siemens, diselesaikan oleh Barata Indonesia hanya dalam 1 tahun. Di era AI, kecepatan adalah segalanya. Barata Indonesia berhasil memanfaatkan celah ini dengan sempurna. Ada satu hal penting lagi, kemampuan layanan purna jual di lokasi. Turbin gas bukanlah produk yang urusannya selesai setelah dijual. Perlu ada pemeriksaan rutin dan penggantian suku cadang. Perawatan menjadi sangat krusial. Barata Indonesia telah lama memiliki anak perusahaan servis di Houston, Texas, bernama Bina Barata Indonesia North America. Perusahaan ini spesialis dalam layanan turbin gas. Perawatan turbin gas yang dijual di Amerika akan ditangani oleh Bina. Dengan adanya infrastruktur layanan lokal, pelanggan merasa lebih aman dan percaya untuk membeli. Keberadaan Bina memainkan peran besar dalam memenangkan kontrak XAI ini. Mari kita lihat makna dari peristiwa ini secara lebih luas. Bapak Budi Santoso, Direktur Pemasaran Barata Indonesia, mengatakan, kontrak ini adalah titik balik bersejarah, di mana Indonesia bertransformasi dari negara pengimpor menjadi eksportir turbin gas. Apa artinya? Selama ini, Indonesia selalu mengimpor turbin gas. Setiap kali membangun pembangkit listrik, kita harus membayar kepada GE, Siemens, atau Mitsubishi. Harga satu turbin gas mencapai ratusan miliar rupiah. Ditambah kontrak perawatannya, kita harus terus membayar miliaran rupiah setiap tahun selama 20,30 tahun. Kini, Indonesia bisa membuat dan menjualnya sendiri. Struktur ekonomi kita berubah dari yang mengeluarkan uang menjadi yang menghasilkan uang. Ada contoh serupa dalam sejarah kita. Industri nikel. Dulu kita hanya mengekspor nikel mentah. Setelah kebijakan hilirisasi, kita kini menjadi pemain kunci dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik global. Patut dinantikan apakah industri turbin gas bisa mengikuti jejak yang sama. Target Barata Indonesia menunjukkan ambisi yang besar. Mereka menargetkan pesanan kumulatif 45 unit pada tahun 2030 dan 105 unit pada tahun 2038. Untuk mencapainya, kapasitas produksi yang saat ini 8 unit per tahun akan ditingkatkan menjadi 12 unit pada 2028. Yang perlu diperhatikan adalah bisnis layanan. Setiap satu unit turbin gas bisa menghasilkan pendapatan perawatan sekitar 100 miliar rupiah per tahun. Sekali terjual, pendapatan akan terus mengalir selama 20,30 tahun. Jika target 105 unit tercapai pada 2038, pendapatan dari layanan saja bisa mencapai lebih dari 10 triliun rupiah per tahun. Bisa jadi, pendapatan dari perawatan akan lebih besar daripada dari penjualan unitnya. Mirip seperti bisnis printer, di mana keuntungan terbesar datang dari penjualan tinta, bukan dari printernya. Barata Indonesia tidak hanya fokus pada turbin gas. Portofolio energi mereka sangat beragam. Jangka pendek, turbin gas untuk memenuhi permintaan listrik AI. Jangka menengah, PLTN dan SMR reaktor modular kecil. Jangka panjang, turbin hidrogen. SMR menjadi sorotan khusus. Ini adalah reaktor nuklir mini yang dibuat dalam bentuk modul di pabrik, lalu dirakit di lokasi. Sangat cocok untuk kondisi geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Barata Indonesia sedang membangun pabrik khusus SMR di Gresik, dengan target produksi lebih dari 20 unit per tahun. Turbin hidrogen juga sedang dikembangkan. Targetnya adalah mengembangkan turbin 400 MW yang 100% berbahan bakar hidrogen pada tahun 2027. Turbin ini hanya membakar hidrogen untuk menghasilkan listrik, sehingga hampir tidak ada emisi karbon. Pasar turbin hidrogen global diperkirakan mencapai 40 triliun dolar pada tahun 2030. Mari kita rangkum. Ekspor turbin gas oleh Barata Indonesia ke XAI AS bukan sekadar satu kontrak biasa. Ini memiliki banyak makna mendalam. Pertama, di era AI, listrik telah menjadi sumber daya strategis baru. Dulu,
Minyak bumi menentukan kekuatan sebuah negara. Negara dengan cadangan minyak besar memiliki kekuasaan. Kini, di era AI, listrik mengambil alih posisi itu. Negara yang tidak bisa mengamankan pasokan listrik untuk AI akan tertinggal dalam persaingan. Kedua, turbin gas menjadi perangkat kunci dalam transisi energi. Energi terbarukan seperti surya dan angin memiliki output yang fluktuatif. Dibutuhkan perangkat penyeimbang untuk mengatasi ketidakstabilan ini. Turbin gas, dengan kemampuannya menyediakan listrik secara instan, menjadi pasangan yang ideal untuk energi terbarukan. Semakin banyak energi terbarukan dipasang, semakin besar pula permintaan akan turbin gas. Ketiga, terbukanya peluang bagi Indonesia untuk menjadi negara pengekspor perangkat energi, setelah semikonduktor, baterai, dan otomotif. Kini kemampuan manufaktur Indonesia terbukti di satu bidang lagi, turbin gas. Tentu, jalan masih panjang. GE, Siemens dan Mitsubishi masih menguasai 95% pasar. Pangsa pasar Barata Indonesia baru sekitar 1,2%. Tapi seperti kata pepatah, permulaan yang baik adalah separuh keberhasilan. Langkah pertama yang paling sulit telah diambil. Perjuangan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Terakhir, apa artinya perubahan ini bagi kita? Sebagai konsumen biasa, kita mungkin tidak akan pernah membeli turbin gas. Tapi dampaknya terasa secara tidak langsung. Pertama, membantu stabilitas harga listrik. Jika kita terus bergantung pada impor, kita tidak punya pilihan selain membeli dengan harga yang mereka tentukan. Biaya itu pada akhirnya akan dibebankan pada tarif listrik kita. Dengan adanya turbin gas buatan dalam negeri, kita bisa lepas dari ketergantungan ini. Kedua, penciptaan lapangan kerja dan efek ekonomi berganda. Untuk membuat satu turbin gas, dibutuhkan ratusan perusahaan pemasok. Industri terkait seperti material, komponen, dan peralatan akan ikut tumbuh. Barata Indonesia menargetkan penciptaan lebih dari 30.000 lapangan kerja per tahun hingga 2026. Ketiga, dari sudut pandang investor, ini adalah sektor yang menarik. Industri yang diuntungkan di era AI bukan hanya semikonduktor. Industri infrastruktur kelistrikan juga ikut tumbuh pesat. Saham perusahaan-perusahaan energi berpotensi besar di masa depan. Tentu saja, investasi adalah tanggung jawab pribadi. Jadi anggap ini sebagai referensi. Rangkuman hari ini, permintaan listrik dari pusat data AI meledak, diperkirakan naik 3 kali lipat pada 2030. Perangkat kunci untuk memenuhi permintaan ini adalah turbin gas. Namun, pasar dikuasai oleh GE, Siemens, dan Mitsubishi, dengan waktu tunggu 3,4 tahun. PT Barata Indonesia berhasil menembus celah ini dengan keunggulan waktu pengiriman yang cepat. XAI milik Elon Musk menjadi pelanggan luar negeri pertamanya. Ini adalah titik balik bagi Indonesia. Dari negara pengimpor menjadi eksportir turbin gas. Sebuah peluang baru terbuka di industri perangkat energi. Bagaimana pendapat Anda tentang masalah energi di era AI? Apakah perusahaan Indonesia bisa terus tumbuh di pasar ini? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih telah membaca sampai akhir. Jayalah Indonesia!